Saya akan membahas 3 aliran seni yang cukup ikonik, memiliki peran penting dalam perkembangan seni lukis di dunia, yaitu aliran romantisme, realisme, dan impresionisme. Romantisme berasal dari Eropa Barat, abad ke-18 pada masa revolusi industri. Aliran ini menggambarkan suatu objek dengan cara yang dramatis, teatrikal, sangat menyentuh perasaan audiensnya, karena aliran ini menggunakan pendekatan emosional serta simbolis dalam karya-karyanya. Melihat lukisan romantisme itu seperti mengcapture adegan film yang spektakuler. Ada beberapa karya romantisme yang sangat terkenal pada masanya dan memiliki peran penting dalam perkembangan aliran ini. Liberty Leading the People adalah karya dari Eugene Delacroix. Lukisan yang sangat terkenal, sangat menggambarkan style romantisme. Kita bisa melihat Delacroix menggambarkan suatu momen revolusi dengan sangat dramatis. Banyak dari kita mengira bahwa lukisan ini adalah tentang revolusi Prancis. Namun sebenarnya Delacroix membuat lukisan ini untuk mengenang revolusi tahun 1830 saat penggulingan rezim King Charles X. Pada karya ini kita bisa melihat seorang wanita memegang bendera Prancis menjadi simbol liberty itu sendiri. Di bawahnya terdapat tumpukan mayat-mayat pejuang yang berasal dari berbagai kalangan sosial, dari kaum bourgeois dan kaum pekerja. Wanderer Above the Sea of Fog, karya pelukis Jerman Caspar David Friedrich, tidak kalah terkenalnya. Lukisan ini menggambarkan seorang pria yang sedang berdiri di atas bukit, membelakangi audiens, sedang menatap pemandangan yang ditutupi oleh lautan kabut. Lukisan ini sangat membangkitkan imajinasi audiens. Ada kesan misteri, refleksi diri, keindahan, dan mungkin juga sebuah harapan. Ini adalah karya dari William Turner, menggambarkan perjalanan terakhir kapal Temeraire yang pernah berjasa dalam pertempuran di Trafalgar tahun 1805. Kapal kuno ini akan digantikan dengan kapal yang lebih modern, seiring dengan terjadinya revolusi industri saat itu. Lukisan ini memiliki makna simbolis tentang pergeseran dari teknologi tradisional menjadi teknologi uap yang lebih modern di masa itu. The 3rd of May dari Francisco Goya. Pemerintah Spanyol meminta Goya membuat lukisan yang mengenang perjuangan rakyat Spanyol dalam menghadapi pasukan Napoleon selama pendudukan Prancis pada tahun 1808. Kita bisa melihat rakyat sipil yang terancam untuk ditembak mati. Goya melukiskan ekspresi ketakutan dengan sangat akurat, sangat teatrikal. Realisme adalah aliran seni lukis yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Pelukis realisme menggambarkan kehidupan sehari-hari tanpa dilebih-lebihkan, sangat apa adanya. Hal ini agak berbeda dengan aliran romantisme yang cenderung menghiperbolakan suatu objek. Pendekatan realisme lebih kepada menggambarkan suatu objek atau tema secara sederhana, sesuai dengan realita yang ada. Ini adalah karya dari Edward Manet. Di sini kita bisa melihat scene yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Seorang gentleman sedang berbincang dengan seorang wanita di restoran. Di belakangnya terdapat pelayan restoran sedang melihat ke arah audiens. Tipikal pemandangan yang sangat French style, di mana kita tahu Prancis salah satunya cukup identik dengan restoran atau kafenya. The Angelus, karya dari Gianfranco Millet, menggambarkan seorang pria dan wanita yang berprofesi sebagai petani. Mereka berhenti sejenak untuk berdoa menjelang akhir hari. Kita bisa melihat kontras antara langit senja di kejauhan dengan sosok figur pria dan wanita tersebut, sehingga kita hampir tidak bisa melihat detail wajahnya, namun kita bisa menangkap kesan hikmat yang ada pada figur tersebut. The Meeting atau Bonjour Monsieur Courbet adalah salah satu lukisan realis yang cukup ikonik. Karya ini menggambarkan sang seniman, Gustave Courbet itu sendiri, sedang bertemu dengan kolektor lukisannya, Albert Brugge, asistennya, dan anjingnya. Kita bisa melihat Courbet dengan peralatan lukis yang ia bawa, mungkin sedang mencari inspirasi, sebagaimana seniman realisme yang selalu melukis langsung dari pemandangan sehari-hari yang dijumpainya. Oktober, karya Jules Bastien Lepage, menangkap keindahan pedesaan Prancis dan menampilkan para petani dalam kesederhanaan mereka. Dua orang wanita yang menjadi sentral figur karya ini sedang memanen kentang dengan ekspresi yang antusias. Lukisan-lukisan Lepage seringkali menunjukkan potret realita petani sedang bekerja keras untuk hidup. Di kejauhan kita bisa melihat kontras langit kelabu dan sebersit sinar mentari memberikan sedikit cahaya. Saya berasumsi mungkin ini adalah simbol harapan, bahwa dalam keadaan sulit pun selalu ada secercah harapan. Impresionisme adalah aliran seni yang lebih menekankan pada kesan atau impresi dari suatu objek, ketimbang keakuratan bentuk atau detail objek tersebut.
Seniman impresionisme melukis langsung objeknya di tempat untuk dapat menangkap kesan cahaya dengan goresan kuas yang spontan dan ekspresif. Impression Sunrise, karya dari Claude Monet, adalah karya yang merepresentasikan aliran impresionisme itu sendiri. Bahkan kata impresionisme terinspirasi dari judul lukisan ini. Pada masa itu belum pernah ada seniman yang membuat karya dengan style seperti ini. Kita bisa melihat goresan kuas yang spontan dengan pemeliharaan warna yang memberikan kesan di waktu pagi saat matahari terbit. Objek kapal nelayan di bagian bawah dibuat sangat sederhana dengan hanya beberapa goresan saja. Namun kumpulan goresan-goresan tersebut menghasilkan suatu karya yang unik pada masa itu, revolusioner. Alfred Sisley, mungkin namanya tidak sepopuler Monet atau Renoir, tapi ia adalah salah satu pelopor aliran ini. Dia lebih banyak melukis objek landscape. Seperti karya ini, kita bisa melihat bagaimana dia melukis refleksi air dengan hanya beberapa goresan kuas, dan audiens dapat dengan mudah menangkap kesan cahaya pada lukisan ini. Elemen-elemen yang ada pada lukisan ini dibuat sangat simpel, mulai dari rumah, orang yang ada di kapal, hingga jembatan, semua sangat sederhana, benar-benar hanya menekankan pada kesan objek. Dance at Les Moulins de la Galette, karya Pierre-Auguste Renoir, salah satu ikon dari aliran impresionisme. Pada karya ini, Renoir menangkap momen ketika masyarakat kelas pekerja di Paris menghabiskan weekend mereka di Moulins de la Galette. Mereka minum-minum, berdansa, dan bersosialisasi. Kita bisa melihat efek cahaya yang menerangi mereka, menghadirkan kontras yang indah pada karya ini. Impresionisme tidak hanya mengenai pencahayaan, tapi juga mengenai capturing the exact moment. Kita bisa lihat pada karya ini goresan kuasnya tidak seekspresif karya-karya pelukis impresionisme lain. Pada karya ini, Gustave Caillebout menghadirkan suasana Paris saat hujan, dengan figur pasangan sedang berjalan ke arah audiens. Yang menarik adalah walaupun menampilkan pemandangan hujan, namun kita tidak melihat tetesan air hujannya. Kita hanya menangkap impresi hujan yang dihadirkan melalui pemilihan warna tone yang kelabu. Sudut pandang pada lukisan ini juga cukup unik. Perspektif pada karya ini seolah-olah kita sedang berjalan berpapasan dengan figur pasangan tersebut. Jadi itulah beberapa karya yang merepresentasikan aliran romantisme, realisme, dan impresionisme. Di video selanjutnya saya akan membahas aliran-aliran lukisan lainnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.